Shalom buat kita semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan keluarga di rumah kita masing-masing. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 783 ayat 1 dan ayat 9. Mar hite-hite gowarni de bata ama, doho gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho gowarni tod di parbadia na tumopalangi doho tanoon, amen. Hisapam mahamu songo poso-poso na baru tubui, disusuna dinggan na somangaci, asalam gadda hamu marhite siani, molo tung nunga diday hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata hagugutatay, olopok kamu madebata ni si Jacob, haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matod di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda ha porsyon nami marhite hite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot tami, na hehe do kami musisyan na mate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian na matei. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel kita di ibadah pertanyaan keluarga saat ini. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37. Seperti biasa kita membacanya secara responsoria. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 481 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika malam ini kami boleh bersekutu melalui ibadah pertanyaan keluarga ini. Biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan semakin kami puji. Biarlah melalui ibadah ini kami juga boleh dibekali melalui pengajaran, melalui firman yang sebentar lagi kami akan dengar. Untuk itu biarlah hikmat yang dari Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, mengajari kami agar kami mengerti firman-Mu dan melaluinya kami dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang saat ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu saya juga mau mengucapkan kepada kita semua selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan Kristus Yesus memberikan kehidupan kepada kita. Dia yang telah menang melawan kuasa dosa, kuasa maut, memberikan sebuah jaminan bahwa setiap orang yang mengimani Dia juga akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu selamat Paskah buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai ayat 20, ayat 17 sampai ayat 20. Amsal 17 ayat 17 sampai ayat 20. Untuk itu saya akan membacakannya. Mari kita semua mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, topik atau tema khotbah kita hari ini ialah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nah, kita tahu persekutuan itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata koinonia yang artinya adalah kebersamaan, berjalan bersama, bersekutu, kawan sekerja. Itu adalah akar kata dari persekutuan yang berasal dari bahasa Yunani koinonia yang artinya adalah kebersamaan dan kawan sekerja. Nah, untuk memahami kata persekutuan, kita bisa melihat dalam firman Tuhan hari ini bahwa ada hal-hal yang harus kita miliki dalam membangun sebuah persekutuan yang dilandasi oleh kasih mengasihi. Nah, saya mengingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernah seorang pengkhotbah menjelaskan bahwa kata persekutuan itu yang berasal atau yang berakar dari kata sekutu ada hubungannya dengan kebiasaan ibu-ibu orang Jawa. Kita tahu ketika ada beberapa orang ibu-ibu orang Jawa yang sedang berkumpul-kumpul di depan rumah atau di halaman rumah, maka ada sebuah kebiasaan yang mereka lakukan, yaitu saling mencari kutu. Ya, atau mereka saling membentuk lingkaran atau berkumpul bersama. Saya mencari kutu yang satu mencari kutu yang lain. Itu kebiasaan yang ada di antara mereka. Sehingga kebiasaan itu dinamakan menjadi sekutu. Kutuku adalah kutumu, kutuku adalah kutunya, seperti itu. Itu kata sekutu. Mereka membentuk sebuah persekutuan, saling mencari kutu. Dan apa yang kita lihat dari kebiasaan itu?
Ketika mereka melakukan kebiasaan itu, mereka sama-sama punya kegiatan. Ketika saya mencari kutunya, dia juga akan mencari kutu yang lain seperti itu. Tidak ada di sana yang tenang-tenang, tapi saling bekerja mencari kutu yang lain seperti itu. Dan kebiasaan yang lain juga, ketika mereka menemukan kutu itu, kebiasaan itu ada yang kutu itu digigit. Artinya satu perasaan. Nah, kita bisa memahami makna sederhana itu, bahwa dalam kegiatan atau tradisi sekutu tadi, di sana ada kebersamaan. Sama-sama bekerja, sama-sama merasakan. Dan itu menjadi makna dasar yang boleh kita adopsi untuk memahami makna persekutuan yang sebenarnya. Persekutuan itu ada kebersamaan. Kebersekutuan itu ada satu tujuan, satu visi misi di tengah-tengah derap langkah yang sama. Nah, untuk itu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk memahami persekutuan yang penuh dengan kasih mengasihi, maka apa yang boleh kita lihat melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mau mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap pribadi orang percaya, setiap pribadi orang Kristen membutuhkan sebuah persekutuan. Dia harus ikut di dalam sebuah persekutuan. Karena kita tahu manusia diciptakan Tuhan bukan menjadi makhluk yang individual, tetapi menjadi makhluk yang sosial. Coba kita renungkan, cukupkah kemampuan dan kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah kalau kita hanya hidup sendiri? Ya mungkin untuk sementara waktu dan untuk beberapa hal kita akan berkata cukup. Tapi untuk jangka waktu lama dan untuk hal-hal yang lain dalam kehidupan ini tentu akan sulit jika kita hanya hidup sendiri. Dan Tuhan sendiri ketika menciptakan manusia, Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Itu sebabnya Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, itu artinya manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus punya keterkaitan dengan hidup sesama dan orang-orang di sekitarnya. Manusia tidak mampu hidup seorang diri secara individu. Itu makanya kepribadian orang percaya harus benar-benar ikut serta dalam sebuah persekutuan di tengah-tengah gereja. Gereja itu adalah sebuah persekutuan dan kita sebagai orang percaya harus ada di tengah-tengah persekutuan itu. Karena Allah sendiri menciptakan kita bukan sebagai makhluk individual, tapi Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang sosial. Nah, itu pesan pertama firman Tuhan hari ini. Artinya ketika firman Tuhan mengajak kita membangun persekutuan yang dilandasi oleh kasih, maka mari sadari kita, saya, kamu, kita secara pribadi benar-benar harus menyadari kita harus ada di tengah-tengah persekutuan. Karena itulah hakikat Tuhan menciptakan kita. Dengan kebersamaan, berjalan bersama, memiliki tujuan yang sama. Dan itulah makna persekutuan tadi. Ada kebersamaan, bukan hidup secara pribadi-pribadi. Nah, yang kedua yang mau kita lihat melalui firman Tuhan hari ini, untuk itu agar persekutuan itu kokoh seperti persekutuan yang diinginkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan hari ini berkata, maka di tengah-tengah persekutuan itu harus ada kasih mengasihi. Harus ada perasaan yang sama di tengah-tengah segala situasi kondisi. Kalau dikatakan di kitab Amsal ini, harus mampu menjadi seorang sahabat, menjadi seorang teman yang menaruh kasih, yang mengerti di tengah-tengah kesukaran, yang selalu membawa motivasi, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, yang menjadi pembawa damai di tengah-tengah orang-orang yang sekitar. Nah, itu pesan kedua melalui firman Tuhan hari ini. Kita diminta menjadi sahabat bagi siapapun. Kita diminta menjadi pembawa kasih, pembawa damai,
pembawa penghiburan kepada siapapun. Tentu Yesus adalah teladan sahabat yang baik bagi kehidupan kita. Yesus memberikan keteladanan agar kita juga mampu melihat dan meneladani persahabatan yang dia tunjukkan. Kita tahu Yesus sendiri menjadi sosok sahabat sejati bagi semua orang, sebagai semua orang percaya. Ia hadir bukan hanya ketika kita senang, tetapi dia juga hadir ketika kita susah dan sedih. Yesus Kristus bahkan menyatakan ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan puncak konkret wujud kasih dan persahabatannya kepada kita, dia tunjukkan melalui pengorbanannya dengan mati di kayu salib. Nah, artinya Yesus menunjukkan sebuah contoh persahabatan. Hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh damai. Dia membawa kesembuhan, dia membawa penghiburan. Dan itulah yang menjadi pesan bagi kita pada saat ini. Ketika kita ingin membangun sebuah persekutuan yang dilandasi kasih, maka kita secara pribadi harus mampu menjadikan diri kita menjadi sahabat bagi semua orang. Hidup penuh kasih, membawa damai, keberadaan kita mampu memberikan penghiburan bagi orang, keberadaan kita mampu memberikan motivasi bagi orang. Kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh damai. Seperti firman Tuhan hari ini, jangan suka bertengkar. Jangan memakai mulut ini untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan memutarbalikkan lidahnya. Tapi mari membawa damai, saling membangun. Walaupun saat ini dunia ini penuh dengan keributan, penuh dengan provokasi, penuh dengan terorisme, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Maka mari hadir menjadi sahabat yang membawa kasih, damai, ketenangan, keteduhan, sukacita bagi semua orang. Dengan demikian maka akan terciptalah persaudaraan, persekutuan yang penuh dengan kasih. Itu pesan kedua. Agar persekutuan ini boleh dilandasi dengan kasih, maka firman Tuhan mengajak kita hadir di tengah-tengah persekutuan itu dengan menjadikan diri kita menjadi sahabat bagi semua orang. Dan meneladani Yesus sebagai sahabat sejati di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan berkata, maka melalui persekutuan yang dilandasi kasih tadi, maka itu adalah cara kita untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kasih dan kesatuan yang Tuhan inginkan seperti yang saya jelaskan tadi, dapat berdampak luar biasa terhadap penginjilan. Itu makanya firman Tuhan berkata di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya, dengan hidup orang percaya yang selalu membangun persekutuan yang saling mengasihi, itu adalah cara kita untuk menginjili, untuk menyatakan kasih Tuhan juga bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Ketika orang-orang yang belum percaya di sekitar kita melihat orang Kristen mempunyai hubungan penuh kasih, tentulah mereka akan menginginkan juga memiliki kasih tersebut. Tentulah mereka akan bangga dan senang ketika mereka boleh merasakan kasih yang kita tunjukkan. Dan kiranya tentulah dunia ini juga akan turut memuji kasih Tuhan yang benar-benar nyata melalui kehidupan kita. Itu sebabnya juga Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 23, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Artinya, hidup kasih mengasihi, persekutuan, persaudaraan yang rukun yang mau kita bangun juga menjadi sebuah cara yang mau dipakai Tuhan menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga mari dengan kehidupan orang percaya, kualitas hidup kita yang saling mengasihi menjadi firman yang hidup bagi semua orang. Sehingga kiranya ketika kita menebarkan kasih, maka kasih itu boleh dirasakan semua orang dan semua orang boleh turut
memuji dan mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita syukuri, kita puji kebangkitan Yesus yang telah menyelamatkan kita, kasih Yesus yang telah menebus kita dari dosa, dengan menjadikan hidup ini hidup yang terus menampilkan kasih dan damai sejahtera. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Untuk itu ajari kami meneladani kasih-Mu, agar dalam hidup kami tetap melakukan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami untuk selalu mengasihi, menjadi sahabat, pembawa damai di tengah-tengah banyaknya keributan, teror, ketakutan. Tapi ajari kami Tuhan meneladani kasih-Mu, sehingga keberadaan kami boleh membawa penghiburan, keteduhan, boleh membawa motivasi, sukacita, dan membawa penghiburan bagi siapapun di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu ajari kami Bapa meneladani kasih yang telah Kau berikan, menjadi sebuah landasan bagi kami, bahwa Tuhan adalah sahabat yang sejati bagi kami. Maka kami juga dimanapun kami berada boleh menjadi sahabat bagi siapapun. Agar melalui hidup kami yang saling mengasihi, agar melalui persekutuan yang terbangun di tengah-tengah orang percaya, maka kasih Tuhan juga boleh semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan akhirnya dunia ini juga turut memuji dan memuliakan Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, ajar kami untuk mengerti, kuatkan kami untuk mampu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 720 ayat 1 dan ayat 2. Setelah kita bernyanyi, bersiap-siap membawa doa syafaat dari salah satu anggota keluarga. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 802 ayat 1 dan ayat 2, dan kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita.
Napasahama piliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata aman nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhu si lehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masiyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus disdolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa upar hasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo dito ngatongan ni huriam doho di portipion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mo lihat tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita madok di tangiang hato patay. Ali ama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaumu. Say sauk malomo ni roham di banua tongaon songo na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togi kot tu pangujunan. Palua mahami siat pangago. Ay hodo na punah harajaon. Doho hagogon. Rodi asa nga po sa leleng nileleng na. Amen asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Doho parsaoran ni tod di porbadia ma. Madongani hamu saluhu na. Amen.